Selamat pagi sahabat Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Berjumpa lagi dengan Vika dalam acara Bincang-Bincang sama Doi edisi 29 Oktober 2022. Dalam 1 jam ke depan kita akan berbincang bersama Dr. Retna Wahyu. Ya, selamat pagi Mbak Vika. Iya, dokter spesialis saraf, magister ilmu biomedik dan magister kesehatan. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak Vika. Ya. Disiarkan langsung dari Instagram dan YouTube melalui @rs.drunska di area manhole Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Bagaimana dokter kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang sama Doi. Iya Mbak Vika. Semoga sahabat di rumah juga selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan membahas tema yang menarik ya dok ya, yaitu tentang cegah stroke sejak dini. Sahabat di rumah sudah penasaran banget ya pastinya. Dan semoga informasi yang kita sampaikan pada hari ini menambah wawasan bagi sahabat yang ingin bertanya juga bisa langsung menanyakan di kolom komentar. Dan untuk yang beruntung bisa mendapatkan giveaway pada akhir acara dan diumumkan besok melalui Instagram Stories. Langsung saja ya dok ya kita berbincang-bincang pada pagi hari ini mengenai cegah stroke secara dini. Kita kan sering ya dok ya mendengar istilah terkena stroke. Stroke sendiri itu apa sih dok? Kalau boleh dijelaskan monggo. Stroke adalah terjadinya gangguan fungsional otak Mbak Vika, yaitu bisa parsial, bisa global. Terjadinya secara mendadak, berlangsung kurang lebih dari 24 jam. Jadi stroke itu pasti mendadak. Jadi pasti mendadak dan bisa parsial dan global ya dok ya. Iya. Untuk perbedaan parsial dan global sendiri apa itu dokter? Itu nanti muncul di gejala. Kalau global biasanya penurunan kesadaran yang secara global. Kalau parsial yaitu terjadi serangan misalnya. Kita mulai dari wajah ya, wajahnya kok perot gitu, kelemahan sesisi tubuh, kemudian kesemutan separuh badan. Nah, kemudian diajak bicara kok nggak nyambung ya, biasanya kok nyambung. Nah, gitu. Semuanya terjadinya mendadak. Tiba-tiba kemarin bisa ngobrol, terus ini kok tiba-tiba baru sedang ngobrol kok tahu-tahu kok bicaranya ngelantur, nggak sampai. Nah, itu bisa. Salah satu tandanya juga yaitu ya dok ya. Iya. Kesemutan, lalu diajak bicara tidak nyambung, lalu ada kelemahan sesisi. Itu yang parsial ya dok ya, lalu yang global tadi penurunan kesadaran. Gejala yang lain dok, biasanya apa sih dok, kayak ini tangannya kesemutan atau apa, untuk gejala-gejala ada nggak sih dok kayak gejala minor, gejala mayor seperti itu? Gejala minor dan mayor nggak ada ya Mbak. Kalau di dalam stroke ya, kita mulai dari wajah ya. Wajah mulai kok tiba-tiba kok wajahnya jadi perot ya Bu, nggak gitu. Kemudian ada kelemahan anggota sesisi ya Mbak. Kok tangan kiriku tiba-tiba susah gerak nih. Kemudian untuk pembicaraan kok tiba-tiba pembicaraan kok pelo ya. Tiba-tiba, nah itu harus respon time, segera dibawa ke rumah sakit secepat mungkin. Stroke sendiri kita bagi menjadi 2, yaitu stroke perdarahan dan stroke penyumbatan. Ada juga yang memasukkan perdarahan subarachnoid. Ada juga yang masukkan TIA, tapi secara umum adalah stroke penyumbatan dan stroke perdarahan. Jika dilihat dari penyebabnya tadi dok, untuk stroke penyumbatan dan stroke pendarahan, itu untuk gejalanya itu sendiri apakah sama aja atau beda, atau salah satu lebih parah atau sama saja dokter? Kalau perdarahan ada sesuatu yang menonjol ya Mbak, karena di otak ya. Kalau perdarahan yang muncul adalah pusing. Iya. Pusing itu salah satu tambahan gejala ya stroke perdarahan. Kalau gejala yang lain hampir sama. Dari wajah merah, tangan, misalnya hampir sama. Yang menonjol dari stroke perdarahan adalah pusing dan penurunan kesadaran. Penurunan yang global lebih sering kalau perdarahan dengan disertai penurunan kesadaran. Iya, kejang juga bisa.
Jadi kalau langsung muncul salah satu tandanya bisa langsung dibawa ke rumah sakit ya dok ya? Iya, semakin cepat semakin baik untuk penanganan stroke. Lalu untuk faktor-faktor sendiri dokter, faktor penyebab stroke sendiri yang kita bisa jaga dari sekarang itu apa aja dok? Faktor penyebab terjadinya stroke. Ya, faktor resiko itu ada dua mbak. Faktor resiko yang bisa kita kendalikan dan yang tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan hipertensi, hiperlipidemi, diabetes, kemudian obesitas, kemudian perokok, alkohol, itu semua faktor risiko yang bisa dikendalikan. Yang tidak bisa kita kendalikan adalah nomor satu ya jenis kelamin. Laki-laki dibanding perempuan cenderung lebih sering laki-laki, tapi perbandingannya tidak begitu signifikan ya, 1,3 banding 1 laki-laki. Kemudian ras, untuk ras Cina, Jepang lebih sering untuk stroke iskemik. Kemudian untuk usia, semakin meningkatnya usia mempengaruhi terjadinya stroke. Paling sering memang stroke itu terjadi di atas 55 tahun dan akan meningkat. Risiko akan meningkat tiap dekade, meningkat 10-25% dengan pertambahan usia. Wah, cukup signifikan ya dokter ya. Iya mbak. Tapi tadi sempat disampaikan sama dokter, kebanyakan di usia 55 tahun ya dok, 55 tahun ke atas. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk di bawah itu juga ya dok ya. Bisa. Karena tadi faktor-faktor yang sudah bisa. Faktor di bawah itu bisa, kemudian dia punya kelainan jantung, bisa terjadi stroke usia muda. Bisa kelainan jantung, bisa aktivitas yang berlebihan, bisa stres fisik yang hebat karena kerja berlebihan, perokok, itu biasanya muda. Perokok, obesitas, itu biasanya muda. Stroke-stroke mengenai usia muda itu. Nah, sahabat Dokter Un Kandang Sapi Solo sudah disebutkan sama Dokter Retno untuk warningnya bisa disiapkan dari sekarang ya dok ya. Lalu tadi juga dokter sudah sampaikan harus segera dibawa ke rumah sakit ya dok ya. Yeah. Lalu kalau dampaknya apa sih dok jika penderita stroke atau sudah mendapatkan gejala-gejala tersebut namun tidak segera dibawa ke rumah sakit dokter? Kejadiannya nanti semakin parah mbak. Iya, semakin waktu adalah menentukan. Karena untuk kehidupan sel-sel otak, kalau sel-sel otak dibawa dalam kondisi sudah mati, itu perbaikannya berat mbak. Stroke itu sesegera mungkin dibawa ke rumah sakit. Fase akut lah dibawa ke rumah sakit. Jangan sampai sudah 2 minggu ini lemes yang sebelah kanan, 2 minggu di rumah baru dibawa. Ya sudah, ibaratnya sudah kemungkinan sembuhnya sudah sangat sedikit. Ya fase akut ya paling bagus ya itu. Untuk kurang dari 24 jam lebih bagus, kurang dari 5 hari lebih bagus. Semakin cepat semakin baik ya dokter ya. Iya, kalau untuk stroke makanya saran saya kalau ada gejala stroke tidak usah kemana-mana, langsung ke rumah sakit, nggak usah ke dokter pribadi, langsung ke rumah sakit. Baik, aja. Terima kasih dokter. Iya. Lalu untuk cara mencegahnya nih dokter nih, sebagai kita sahabat Dronska yang ada di rumah juga, cara mencegah terjadinya stroke itu seperti apa dok? Apa pola hidup yang sehat atau seperti apa? Monggo dokter Retno. Oh iya, kita mulai cara pencegahan stroke yang pertama adalah yang paling sering diderita oleh usia. Hampir 50% penderita di atas usia 45 tahun adalah menderita hipertensi mbak. Makanya untuk saya sarankan adalah pengukuran tekanan darah. Pengukuran tekanan darah di rumah. Karena hipertensi itu secara umum saya membaginya menjadi 2, yaitu hipertensi yang mass hipertensi yang terselubung, yaitu hipertensi yang pada saat kontrol dia itu kelihatannya baik, tapi di rumah hariannya tinggi. Atau juga white coat hipertensi, kalau lihat dokter tensinya tinggi mbak. Kadang saya itu kalau ke rumah sakit dok tensi saya tinggi gitu, kalau di rumah enggak kok baik-baik aja gitu. Makanya kan kita jadi subjektif, dan makanya saya anjurkan untuk penderita-penderita hipertensi untuk melakukan tekanan darah di rumah, mengukur. Nah bagaimana cara pengukuran tekanan darah di rumah itu yang paling penting.
Jadi pengukuran tekanan darah di rumah itu dilakukan pagi hari dan sebelum tidur. Pagi hari dilakukan 1 jam setelah bangun, setelah buang air kecil, sebelum minum obat dengan posisi duduk santai. Duduk santai, manset dipasang seperti contoh ini. Penderita pakai manset 2 cm di atas kubiti ya Mbak, sini. 2 cm di atas kubiti kita pasang. Nah, nanti kita ukur tekanan darahnya, kita catat. Santai ya Dok ya, harus santai. Iya, makanya setelah buang air kecil. Kadang-kadang kalau sebelum buang air kecil kadang masih tinggi karena menahan pipis ya. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, nanti dihitung, dilaporkan pada saat kontrol ke dokter, catatan itu dibawa. Jadi dokter bisa memantau hariannya bagaimana. Dan untuk mengendalikan untuk antara tensi pagi dan tensi sore, apakah ada perbedaannya. Itu yang sekarang saya kan untuk yang hipertensi ya, faktor hipertensi. Itu dulu yang kita kelola. Lalu untuk mungkin mencegah yang lain Dok, ini kan tadi dari yang paling penting ya Dok ya, dari hipertensi. Lalu selanjutnya kalau memang tidak ada riwayat hipertensi, apa nih Dok? Betul. Hipertensi yang kita kendalikan yang kedua adalah olahraga ya Mbak. Ya. Olahraga. Nah, nih olahraga yang paling murah meriah nih. Mbak Vika suka aerobik nggak? Saya suka, kebetulan saya suka jogging Dok, suka jogging. Ya. Kalau aerobik dengan bendro ya Dok ya. Karena fungsinya olahraga adalah satu, menguatkan otot jantung, ya, memperlancar peredaran darah, membuang sisa-sisa kelebihan kalori dan lemak tubuh, ya, kemudian menguatkan tulang dan sendi dan juga berefek positif bagi kesehatan jiwa yang sedang kan gembira gitu ya. Terus olahraga yang kita lakukan itu seminggu minimal 3 kali, Mbak. Jadi aku olahraga tapi cuma minggu aja. Sebulan sekali. Sebulan sekali, bener. Nah, itu kurang bagus. Yang penting kita lakukan adalah rutin ya. Paling bagus antara 3 sampai 5 kali. Tapi harus ada istirahatnya dalam 1 minggu. Tidak boleh full. Hanya 3 sampai 5 kali anjurannya. Jadi tetap ada istirahat 2 hari dalam 1 minggu. Jadi setiap hari lakukan kurang lebih 30 menit. Durasinya 30 menit ya Dok 30 sampai 60 menit. Ada yang melakukan olahraga aerobik ya mesti ada pemanasan, pendinginan kan lama ya jadinya ya. Kepotong kurang lebih 60 menit. Tapi kalau kita mau jalan kaki, baguslah antara 30, 45 menit itu sudah bagus. 1 sampai 3 kilo gitu sudah cukup lah. Disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing juga ya Dok ya? Iya, jogging bisa, jogging, jalan-jalan bisa. Karena jogging juga membakar kalori banyak juga. Okay. Kalau aerobik harus ada instrukturnya. Iya, karena kan denyut jantungnya harus diukur ya. Kalau aerobik kan keras soalnya. High impact ya Dok ya. Gitu. Lalu untuk ini sendiri Dok, olahraga sendiri itu apakah berpengaruh Dok untuk olahraga yang high impact, low impact itu kalau seumpama ke dampaknya untuk penyakit stroke sendiri ini nanti ada dampaknya nggak sih Dok? Olahraga kalau yang olahraga keras, apalagi olahraga kompetisi, memang harus ada pelatihnya. Kan banyak kejadian ya, serangan jantung juga di lapangan olahraga. Aktivitas yang berlebihan, kemudian di lapangan tenis, ya, sering-seringnya seperti itu. Makanya harus dijaga untuk olahraga yang bersifat kompetisi dan yang keras. Makanya olahraga yang dianjurkan memang yang santai, yang tidak kompetisi. Iya. Lalu untuk ada pertanyaan nih Dok dari sahabat Dr. Un Kandang Sapi Solo, apabila biasanya itu tensinya atau tekanan darahnya itu normal-normal saja Dok, lalu tiba-tiba mengalami kenaikan cukup drastis Dok, itu haruskah segera dilarikan ke rumah sakit juga atau perlu dievaluasi dulu dokter untuk mencegah stroke sendiri? Nah, kita harus lihat sudah ada defisit neurologis belum. Ya, misalnya
kalau sudah ada pingsan paling bahaya. TII itu sering-seringnya gangguan kesadaran sejenak. Tapi 1-2 jam nanti pulih kembali. Kurang dari 24 jam. Bisa pingsan atau sudah ada gejala kok pelo ya, kok tanganku kesemutan. Nah, itu segera. Kalau belum ada gejala, enggak apa-apa. Kita ukur lagi tensi ulang nanti. Oh, saat ini tinggi. Kita ulangi nanti sekitar 2-3 menit. Istirahat. Nanti baru diulang tensi. Karena tensi itu kan sangat mobile ya. Dokter kok tensi saya berubah-ubah? Iya memang. Iya habis jalan kaki di tensi ya mesti tinggi. Makanya pengukuran tekanan darah tinggi harus pada saat santai. Seperti yang disampaikan tadi ya dok iya, ya. Duduk dulu 1-2 menit gitu. Santai baru kita ukur tekanan darahnya. Ini ada pertanyaan lagi nih dok dari @lestari 150990 _ dok. Dokter mau bertanya apakah lemak sehat itu bisa mencegah terjadinya stroke dokter? Lemak sehat. Konsumsi lemak sehat dok ya. Kita itu nanti berhubungannya dengan obesitas Mbak. Yang lemak sehat itu mungkin yang dimaksudkan adalah HDL. Iya, HDL, untuk HDL yang tinggi memang bisa untuk menghambat stroke karena kan nanti dia efeknya memang bisa menghambat stroke untuk HDL. Itu mungkin maksudnya itu lemak sehat itu adalah HDL itu ya mungkin ya HDL. Kalau yang lemak jahat adalah yang LDL. Yang HDL memang kalau HDL-nya tinggi kemungkinan stroke-nya bisa menurun. Tetapi bagaimana cara meningkatkan HDL? Lemak sehat. Nah, meningkatkan HDL adalah dengan olahraga. Kembali lagi. Ya, dok, ya. Olahraga kembali lagi, iya. Meningkatkan HDL gimana sih? Ya dengan olahraga. Salah satu cara yang ampuh ya dok ya olahraga ya. Iya. Lalu ini juga ada pertanyaan lagi dokter. Iya. Dari, maaf, yang tadi sudah cukup dokter? Sudah yang untuk hipertensi ya. Kita menuju yang kedua ya nanti ya. Oke. Ya, untuk menuju ke makanan sehat. Makanan sehat. Iya. Apa dokter? Makanan sehat untuk mencegah stroke, yaitu kita untuk mengurangi konsumsi gula ya. Gula hanya boleh dikonsumsi 50 gram per hari. Kemudian untuk garam 2 gram per hari. Ya secara apa sih 50 gram? Yaitu sekitar 3 sendok makan Mbak, per hari loh. Itu sudah masuk minum, sayur, jus, itu hanya boleh sehari 3 sendok makan. Itu mengurangi gula dan garam. Garam cuma setengah sendok loh. Kan itu udah ada di sayur ya, belum yang di gorengan. Sahabat dokter Un Kandang Sapi Solo bisa mencatat nih kira-kira kebutuhan gula dan garam tadi yang disebutkan sama dokter Retno. Jadi biar bisa, kira-kira kalau masak sendiri seberapa gitu ya dok ya. Contoh untuk makanan yang sehat ya seperti yang kita tampilkan tadi ya, untuk kacang-kacangan, buah, air ya, air putih. Itu konsumsi paling tidak 8 gelas. Ya, itu untuk air putih. Kemudian untuk mengontrol kadar kolesterol ya Mbak ya, menuju ke kolesterol ya. Ini cara mencegah yang ketiga dokter? Atau masih di makanan sehat dokter? Ya, makanan sehat. Kemudian dia menuju untuk kontrol kolesterolnya Mbak. Yaitu dengan pola makan ini tadi, yang makanan sehat tadi, exercise. Olahraga tadi ya dok ya, 30 menit selama 3 hari dalam 1 minggu. Karena lemak, kemudian menjaga berat badan ideal. Nah itu yang penting ya. Itu yang penting ya, dan itu juga yang sedikit sulit ya dok ya untuk menjaga berat badan ideal. Untuk sahabat Dronska juga bisa nih, ada pertanyaan mengenai pencegahan stroke bisa langsung disampaikan ke dokter Retno. Iya, berat badan ideal. Paling gampang mengukur berat badan adalah lingkar pinggang. Lingkar pinggang. Dok. Iya, lingkar pinggang itu kalau laki-laki tidak boleh lebih dari 94 cm. Kalau perempuan 80 cm. Mbak Vika berapa nih? Ya, saya berapa nih ya? Belum sempat ngukur ya. 70 paling ya kalau Mbak Vika ya, masih sehat ya. Semoga ya dok ya. Ada juga dengan BMI. Kalau BMI kan kita harus ngukur ya nanti tinggi badan, berat badan gitu ya.
tinggi badan berat badan. Nah, itu nanti dibagi oleh tinggi badan kuadrat. Nah, nanti kan ada kategorinya. Itu berat badannya yang berat badan rendah, kemudian ideal, badan DB atau obesitas. Nah, ini tentang obesitas. Nah, ini adalah lemak jenuh. Lemak jenuh. Iya, lemak jenuh, lemak trans yang bisa mengakibatkan obesitas. Salah satu penyebab Obesitas juga ya, Dok, ya, ya. obesitas ini memang harus kita kontrol untuk yang berat badan disampaikan. ini. Jadi Daripada kita makan gorengan lebih baik makan kacang-kacangan tadi ya, Dok, Iya, ya. betul. Atau kalau pengen makan gorengan, makan kacang-kacangan itu, tapi yang direbus juga ya, Dok, ya. betul. Katanya yang tidak enak itu yang sehat, yang enak itu yang nggak sehat. Sering seperti itu toh. Oh, nggak boleh, hati-hati Bu gorengan, hati-hati. Nah, itu ya. Nih gorengan ini enak banget ini. Ini kan udah kalau dilihat, aduh tempe mendoan, anget-anget iya. itu ya enak banget ya. Apalagi sedang musim hujan ya, Dok, ya. Iya Mbak. Ya kembali ke makanan sehat. Iya. Lalu apa ada lagi, Dok, untuk pencegahan stroke? Tadi kan sudah Iya. ada penanggulangan hipertensi atau report ya, Dok, ya, hipertensi, lalu makanan sehat, atau ada lagi, Dok? Iya. Kembali ke yang ini Mbak. Yang rokok tadi nggak masuk ya? Asap rokok tadi. Untuk berhenti merokok, ya Mbak, hindari asap rokok. Perokok aktif dan pasif sama risikonya. Yaitu merokok itu lebih dari 15 batang per hari, dia bisa meningkatkan risiko stroke 2,5%. Oke. 15 batang per hari Iya. untuk 2,5% ya, Dok, ya. Iya. Nah, ini Banyak, untuk sahabat oke. Dronska, untuk ini juga nanti Betul. bakalan berefek juga ya, Dok, ya, dari Iya. ke anak-anak juga. Iya. Bisa menjadi salah satu penyebab stroke terjadi di anak-anak juga karena rokok juga bisa, Dokter? Sementara ini belum pernah didapatkan. Oh, belum Kalau pernah. untuk anak-anak. Tapi untuk dewasa, ya belum tua loh Mbak. Oh, dewasa aja. Dewasa di bawah 40 tahun. Sekitar 40-45 itu banyak kejadian karena perokok berat. Yang Iya. mengidap stroke ya, Dok, ya. Iya. Kemudian yang faktor risiko selanjutnya adalah jantung ya. Kalau mempunyai gangguan jantung ya harus kontrol dan berobat teratur. Harus minum obat secara rutin sesuai dengan anjuran dokter jantung. Ya. Kemudian resiko yang lain adalah diabetes. Ya diabetes ini kan paling umum ya. Jadi harus mengontrol kadar gula. Kan hal yang paling umum ini adalah diet pada diabetes. Itu juga ya. Untuk membatasi makanan, menghindari yang langsung misalnya gula pasir, di sini gula Jawa, es krim langsung yang manis-manis. Ya. Tadi seperti yang disampaikan ya, Dok, ya. Berapa sendok tadi, Dok? Maaf. Untuk penggunaan gula, Dok? 3 3 50 sendok. gram. Iya, Kan 1 gram itu 1 sendok itu kan 15 gram. Nah, tidak lebih dari 50 gram. Bisa dicatat nih sahabat Dokter Unkandang Sapi Solo. Iya, 50 gram. 50 gram saja sehari dalam bentuk Iya. gula pasir, gula Jawa, gula aren juga ya, Dok, ya. Ya, itu kalau pas masak ya bisa manis-manis lah. Biasanya padahal kalau orang Solo itu terkenalnya ginastel ya. Ya. Pagi pasti teh hangat manis. Udah, kalau nggak minum itu lemes. Sore pulang kerja juga minum Iya. teh anget lagi, Teh hangat manis. lagi, ginastel lagi. Terus nanti camilannya gorengan. Perlu diwaspadai ya, Dok, ya, Ya, iya. untuk kebiasaan tersebut. Nah, Iya. untuk ada lagi pertanyaan dari sahabat Dokter Unkandang Sapi Solo, Dokter. Untuk riwayat serangan stroke pada ayah itu bisa menurun ke anak perempuan nggak, Dokter? Kalau menurun ke anak perempuan atau anak laki-laki belum pernah ada penelitiannya. Tetapi memang kalau orang tuanya menderita stroke dan stroke-nya di bawah usia 65, memang stroke itu harus waspada karena ada faktor genetik yang diturunkan. Memang dari orang tua ya kita harus waspada. Kemudian faktor genetik apa yaitu yang bisa kita kendalikan. Misalnya
orang tuanya hipertensi, misalnya orang tuanya punya penyakit gula. Nah itu putra-putranya ya sebaiknya menjaga, harus lebih, dia harus mengetahui faktor risiko untuk diriku itu seberapa. Iya. Harus lebih waspada ya dokter Iya, ya. lebih waspada. Iya, terikat dengan ada sih juga yang berikut ada yang penelitian mengenai kromosom juga bisa. Tapi kalau saya yang lebih dicegah adalah yang bisa kita kendalikan apa. Baik. Terima kasih Dokter Retno untuk jawabannya. Sahabat Dronska yang mau bertanya juga bisa langsung dimasukkan ke kolom komentar. Nanti bisa kami bacakan, langsung ditanyakan sama ahlinya, sama Dokter Retno. Ini juga ada pertanyaan lagi dokter dari sahabat Dokter Un Kandang Sapi Solo tentang kondisi pasien yang sudah tensinya baik, rutin kontrol dengan dokter, namun masih bisa mendapatkan serangan stroke berulang nggak sih dokter? Lalu kondisinya seperti ini bagaimana dokter? Faktor resiko yang tidak bisa kendalikan seperti tadi ya Mbak, usia. Usia. Iya, usia. Semua faktor resiko sudah kita kendalikan nih. Tapi usia kan tidak bisa kita kendalikan Mbak. Nah, usia semakin tua kan faktor risiko semakin naik tadi semakin ya, naik. Ya, skornya kan di atas 75 skornya sudah 3. Berarti risiko stroke ini yang saya tampilkan untuk usia 0 sampai 44 ya 0 ya. Jarang lah ya, kecuali tadi perokok atau punya jantung. Untuk yang usia 45 sampai 64 untuk skornya kan sudah 1 ya, 65 sampai 74, 2 di atas 75, 3. Sudah 3. Iya, itu yang skornya tidak bisa kita kendalikan untuk faktor risiko. Kemudian diperberat untuk yang lain. Semuanya terkontrol tapi perokok. Oh, okay. Nah, itu. Lalu Gitu. ini skor ini faktornya apa aja dok yang untuk di skor yang ditampilkan oleh dokter? Bisa dijelaskan mungkin ini kepada usia, merokok, tekanan darah, diabetes, penyakit stroke dalam keluarga, kemudian kadar kolesterol, jumlah alkohol, pengendalian berat badan dan aktivitas fisik. Jadi memang aktivitas fisik, pengendalian berat badan itu tetap kita munculkan. Jadi seseorang dapat menilai, dengan tabel ini seseorang bisa menilai sejauh mana aku mempunyai faktor risiko stroke. Ya, kalau masih nilainya masih 4 sampai 9 lah itu masih ringan Mbak. Tapi kalau dia sudah sampai 14, 10 ke atas lah dari skor ini, ya sebaiknya waspada. Berarti harus ada yang dikontrol. Misalnya aktivitas fisik yang berkurang, ya mulailah aktivitas. Kemudian IMT sudah berat badan obesitas, ya jangan. Kembalikan ke berat badan ideal. Sekarang banyak juga diet-diet yang bermacam-macam. Iya. Sesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing ya dok ya. Iya, asupan kalorinya benar-benar dikontrol. Terus tekanan darah tadi. Baik. Lalu berarti ini sahabat Dokter Un Kandang Sapi Solo bisa menghitung ya dok ya di rumah ya, kira-kira sendiri berapa nilainya. Berapa nilainya? Nanti dihitung. Jadi untuk 1 sampai 9 masih tergolong rendah ya dok ya? Ya, sedang lah. Yang 1 sampai 4 itu rendah. 5 sampai 9 sedang. Kemudian 10 sampai 13 itu cukup tinggi, lebih dari 14 risiko tinggi. Misalnya usia saya nih sudah 50 tahun. Ya. Berarti kan saya sudah punya skor 1. Kemudian tekanan darah tinggi saya 160. Skor saya sudah 2. Saya punya diabetes. Ya, diabetes saya sudah punya diabetes. Itu diketahui mengidap diabetes itu sudah skornya 3. Tadi udah dijumlah sudah berapa Mbak? 2, 1, 3, udah 6 loh ya. Nih, riwayat stroke dalam keluarga enggak ada, 0. Kemudian kolesterol saya berapa? Nah, ini kan kadar kolesterol ya, ada yang 200 sudah masuk skor 1.
Ya, sudah Sudah 6. tujuh. Oh, sudah 7. Iya dong. Sudah 7 loh ya. Nah, sudah 7. Ini lihat nih berat badan nih. Berat badannya berapa ini? Dia masuk lebih dari 30 sudah obes, sudah 3, sudah 10 faktor risikonya. Ya. Aktivitas fisik hampir nggak ada. Aktivitas fisik nggak ada, skornya 3 loh. Wah. Dia cuma duduk-duduk nonton TV, nonton sinetron. Sudah 13 ya dok ya, ini sudah termasuk cukup sudah tinggi, sudah 13. Ya. Sudah harus waspada ya dok ya. Jadi masing-masing orang bisa mengukur faktor risiko stroke saya sampai seberapa jauh. Apabila sudah dirasa cukup tinggi, mulai waspada. Iya. Apabila sudah muncul tanda-tandanya, langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, iya, ya, dibawa ke UGD Rumah Sakit Dr. Un. Betul sekali. Mau ada lagi yang mau sampaikan Dokter Retno? Ya, untuk penyampaian saya sekiranya cukup sekian ya. Cuma saya memberikan informasi kunci kepada semua sahabat Dokter Unsia. Stroke dapat dicegah pada hampir 85%. Jadi stroke dapat dicegah ya Mbak. Seseorang dapat memperkirakan risiko pribadi terkena stroke serta memantau kemajuan dalam penurunan risiko. Kemudian faktor risiko stroke terpenting dapat dicegah atau dikendalikan. Secara umum, cara terbaik mengurangi risiko adalah tidak merokok, menyantap makanan sehat, dan aktif secara fisik. Dan itu memang paling baik kita lakukan secara berkesinambungan dari mulai kita kecil, dewasa hingga lanjut usia. Oke, baik. Bagi sahabat Dronska yang sekiranya nilainya cukup tinggi lalu sudah waspada, nggak perlu khawatir bisa konsultasi dengan Dokter Retno. Untuk jadwal Dokter Retno sendiri bisa dicek di aplikasi Dokter Dronska Mobile. Selain melihat jadwal, itu juga ada fitur pendaftaran online, ada fitur redeem point, fitur pengecekan hasil laboratorium dan radiologi, dan juga untuk kotak saran. Pendaftaran sendiri jadi lebih mudah dan dapat diakses di mana saja. Pendaftaran melalui Dronska Mobile juga bisa dilakukan dari H-1 hingga dari H-7 hingga H-1 dari tanggal periksa. Jadi yuk segera download aplikasi Dronska Mobile masing-masing. Gitu ya dok ya, nanti bisa cek untuk jadwal Dokter Retno juga di aplikasi Dronska Mobile. Selain itu kita juga ada klub untuk fasilitas bagi penderita pasca stroke. Bisa bergabung dengan klub Senam Sehat Sejahtera Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo, yaitu klub S3DOI setiap hari Selasa pukul 1 siang di area gimnasium instalasi rehabilitasi medik Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Selain klub S3DOI, ada berbagai layanan juga meliputi fisioterapi, terapi wicara, dan rehabilitasi anak. Jadi untuk bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat Dr. Un Kandang Sapi Solo yang sudah pernah menderita stroke, bisa banget nih ikut klub S3DOI untuk senam pemulihan seperti itu ya. Iya, banyak anggota kita Mbak, dan acaranya juga kita kan sering ngumpul di mana gitu, acara dari Dr. Un ya. Sering catering kemana gitu. Setiap Selasa senam stroke. Iya. Selain senam juga ada pengukuran tensi juga ya dok ya, tadi disampaikan untuk pengecekan tensi setelah dan sebelum senam ya dok ya. Iya. Lalu bisa juga sharing-sharing pengalaman mengenai penyakitnya gitu, penderita stroke-nya itu ya dok ya. Iya, bisa. Menginformasikan juga bahwa tersedia catering cafe diet bagi sahabat Dr. Un Kandang Sapi Solo yang menderita diabetes mellitus, lalu stroke atau kolesterol tadi dok. Jadi menu catering ini bisa dimasak sesuai pesanan seperti rendah atau bebas gula, bebas kolesterol atau rendah garam ya dok ya, seperti yang disampaikan tadi untuk pembatasan garam dan juga gula. Tentunya proses persiapan menu ini berada di bawah supervisi ahli gizi Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Untuk informasi lebih lanjut dan juga pemesanan bisa langsung menghubungi nomor cafe diet yang tertera di layar ya. Untuk menu sehatnya loh Mbak juga enak-enak loh. Ada fish and chip, ada paklay, ada pecel Madiun, ada. Wah, tentunya sehat juga ya dok ya. Iya, di situ sudah terhitung kalorinya. Wah. Jadi kita butuhnya kalori berapa per hari? Misalnya butuhnya Mbak Vika itu
50 ya, 50 kilo berarti kan kebutuhan kalori 1.500 ya per hari. Nah di situ kita bisa makan nih paklay saya cuma 400 kalorinya ada di situ di menu. Selain enak juga Iya, sudah pasti sehat ya dok ya. Sehat dan sehat. Oke, ada Iya. juga cookies yang rendah atau bahkan bebas gula nih ke sahabat dokter Ungkana Sapi Solo. Jadi makannya nggak pakai khawatir ya dok Iya, ya. karena kayak yang kita makan terukur. Oh, nze. Jadi kita makan paklay ini berapa kalori, kita makan pecel ini berapa kalori, kita sudah tahu. Iya, selain kalori, gula dan garamnya juga Iya. terukur ya dok ya. Wah, Dokter Retno, tidak terasa waktu perjumpaan kita dengan sahabat dokter Kandang Sapi Solo sudah hampir habis nih dok. Iya. Terima kasih banyak untuk edukasi, untuk informasi yang disampaikan pada pagi Iya, hari Mbak ini. Sebagai penutup, ada mungkin kata-kata atau ada pesan atau motivasi nih kepada sahabat dokter Kandang Sapi Solo, dokter. Untuk sahabat dokter UNS SKA semuanya, bahwa stroke itu tidak menyerang secara acak. Tapi stroke hanya menyerang seseorang dengan faktor risiko. Ya, maka cara pencegahan stroke yang terbaik adalah kendalikan semua faktor risiko. Baik, terima kasih Dokter Retno untuk Iya. kata-kata penyemangatnya nih untuk Iya. sahabat Dokter Kandang Sapi Solo. Iya. Terima kasih juga untuk semua sahabat Dokter Kandang Sapi Solo yang sudah setia mengikuti bincang-bincang sama Doi pada hari ini. Pemenang giveaway akan diumumkan besok melalui postingan Instagram TV. Jadi stay tune ya di Instagram story @rs.drunska. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat berakhir pekan bagi sahabat Dokter Kandang Sapi Solo sekalian. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, menjaga kebersihan dan selalu jaga kesehatan karena pandemi COVID-19 belum berakhir. Terima kasih Dokter Retno, Ya, terima kasih sahabat selamat Dokter Un.